pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita semua untuk mengerti sesuatu. Kadang-kadang kita dipermalukan oleh tulang orang yang sudah mati. Sebentar kita akan dengarkan bersama-sama supaya kita diingatkan kembali sebenarnya seperti apa iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami berdoa, jamah hati, pikiran para pemirsa sekalian Tuhan yang menyaksikan program ini, supaya iman kami benar-benar terjamin, iman kami hidup, dan kami sungguh-sungguh sedang berjalan mengikuti jalan Tuhan menuju kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50. Ayatnya yang ke-24 sampai 26. Kejadian 50 ayat 24 sampai 26. Demikian kata firman Tuhan. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub.
Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu. Kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Katakan amin. Saudara sekalian, saya tambah sedikit ya. Dari Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13. Pasal 13 ayatnya yang ke-19. Ini tentang umat Tuhan sedang keluar dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Amin. Saudara sekalian, tadi saya sudah mulai mengatakan kepada kita semua bahwa iman kita itu harus nomor 1 hidup, nomor 2 teruji, nomor 3 sampai kepada tujuan. Bisa sudah bayangkan ketika umat Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, salah satu yang mereka bawa ialah mumi, sebenarnya bukan tulang. Mumi dari Yusuf. Itu tadi kita sudah baca dalam ayat dalam Kejadian 50 ayat yang ke-26. Dirempah-rempahi jenazah Yusuf dan kemudian berapa ratus tahun kemudian dibawa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Apa yang terpenting di sini? Kita tidak bicara di sini tentang kepercayaan terhadap tulang-tulang, tetapi janji adalah janji. Yang pertama, sudah perhatikan. Sebenarnya tulang itu dibawa ke tanah perjanjian Kanaan sebenarnya mempermalukan umat Tuhan. Kenapa? Lah, kalau mereka kalah di jalan, kalau mereka melarikan dari musuh di jalan, kemudian tulang Yusuf itu tadi, muminya Yusuf dilemparkan kemana-mana. Tidak, sekalian. Iman Yusuf meyakini betul, bahkan sesudah dia mati pun dia tetap, dari ucapan pertama tadi dia beriman bahwa pasti umat Tuhan menang di perjalanan dan mereka akan membawa tadi mumi Yusuf dan menguburkan di sana sesudah mereka sampai memasuki dan menaklukkan tanah Kanaan. Itulah yang terpenting untuk hidup kita. Ketika orang tua kalian sebelum meninggal memesankan sesuatu, ingat baik-baik, pesannya itu bukan cuma sekedar wasiat, saudara sekalian, tetapi pesan itu mengatakan sesuatu bahwa aku percaya bahwa kalian pasti aman di jalan dan dapat menjalani hidup ini dengan aman dan baik karena kalian percaya kepada perlindungan daripada Tuhan. Itulah pesan terpenting dari tulang yang dibawa ini. Dan yang kedua adalah, saudara sekalian, tentu ini dipikul, mungkin 4 orang yang pikul itu tadi keranda dari muminya Yusuf. Jadi saudara sekalian, perhatikan baik-baik di sini bahwa ketika mereka membawa mumi ini, tulang ini, mereka sedang menuju kepada tempat di mana nanti Yusuf akan dikuburkan. Di sana dikuburkan nenek moyangnya, yaitu Abraham dan Sarah, dimakamkan di sana. Kedua, kemudian Yakub, ayahnya Yusuf. Kemudian Yusuf juga percaya, dan tujuannya ialah apa? Supaya mereka yang pikul dia itu
tahu bahwa kami sekarang sedang membawa tulang atau mumi orang beriman, dan kami sedang melangkah pada jalan kemenangan dan akhirnya nanti akan sampai kepada tujuan. Itu sebenarnya yang terpenting untuk hidup kita sekarang ini. Jangan sedikit-sedikit putus asa. Ada tantangan sedikit mau mundur, ada tantangan sedikit mau tidak mau mengikut Tuhan. Selalu mengeluh, katakan, kok setelah saya ikut Yesus kok begini sekarang? Berhenti dengan kalimat itu. Ketika saudara sudah melangkah, sudah ingat, sudah melangkah mengikuti Yesus. Saya bacakan satu ayat. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-45 ayat 2 dan 3. Itu sangat favorit untuk saya ayat ini. Perhatikan baik-baik. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Katakan amin. Maksudnya apa, saudara sekalian? Kalau saudara memastikan diri sedang mengikuti jejak langkah Yesus, maka tidak ada sesuatu apapun yang boleh mengecewakan saudara sekalian. Tidak boleh ada sesuatu pun yang membuat engkau kecewa, putus asa. Jangan seperti umat Tuhan yang kemudian habis binasa di padang gurun. Ya. Karena apa? Tukang bersungut, mental budak itu masih melekat kuat. Dan hari ini mari kita tinggalkan mental budak itu di belakang. Sifat suka mengeluh, suka bersungut, mudah putus asa, mudah mau menyimpang dari jalan Tuhan. Berhenti sekarang, supaya engkau akan sampai kepada tujuan untuk membawa pesan dan janji orang tua saudara, hamba Tuhan yang membimbing saudara sekalian, bahwa engkau pasti sampai ke garis akhir dengan selamat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya kami belajar dari iman orang lain, supaya kami juga punya iman yang penuh, iman yang hidup, untuk sampai kepada tujuan akhir yang Tuhan sudah siapkan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, beri kami hidup yang berkemenangan setiap hari untuk sampai kepada tujuan akhir yang sudah Engkau rencanakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.